Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi teman-teman semua yang ada di kelas saya. Perkenalkan, nama saya adalah Dr. Nancy Megawati Simanjuntak, SPD MPD, dan saya akan menjadi dosen pengampu teman-teman mahasiswa dalam satu semester ke depannya. Dan hari ini kita akan belajar di sesi yang ke-9, kita akan belajar salah satu materi dari perkuliahan Bahasa Indonesia dan Budaya, dan materinya adalah tentang perencanaan karangan. Dan kita akan melihat bersama-sama apa itu yang dimaksud dengan perencanaan karangan. Mungkin teman-teman berpikir bagaimana cara membuat karangan yang baik. Apakah karangan yang baik itu selalu panjang? Ataukah karangan yang baik itu harus singkat, padat, dan jelas? Nah, di dalam sesi ini kita akan melihat dan kita akan menyamakan persepsi kita mengenai perencanaan karangan. Oke, karangan ilmiah ialah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Ada dua poin penting di dalam konsep karangan ilmiah. Yang pertama, karangan ilmiah adalah karangan atau sinonimnya adalah karangan ilmu pengetahuan yang sikapnya memang ilmiah, yang sikapnya memang berdasarkan riset, berdasarkan data, yang menyajikan poin pertama adalah fakta. Jika kita berbicara tentang fakta, maka tidak akan ada gosip. Jika kita bicara tentang fakta, maka sudah teruji validasi dari data tersebut. Fakta yang tersaji sudah benar-benar divalidasi kebenarannya. Artinya bukan kabar hoax, bukan sekadar gosip, tapi memang benar-benar ada dan nyata. Itulah yang disebut dengan fakta. Dan yang kedua, ditulis memang poin kedua adalah ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Nah, jika kita bicara tentang metodologi penelitian atau metodologi penulisan, memang ada metodologi penulisan yang secara hafiriah atau secara general disepakati oleh banyak kampus. Tapi ada beberapa bagian yang ditambahkan oleh masing-masing kampus. Apakah itu boleh, Bu Nancy? Boleh-boleh saja. Jadi metodologi penulisan itu seperti bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 untuk kategori skripsi atau tugas akhir. Kemudian konsep yang kedua, karangan ilmiah berisi serangkaian hasil pemikiran yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya. Nah, buat teman-teman mahasiswa, hati-hati ketika kita bicara tentang karangan ilmiah, merupakan produk dari pemikiran manusia itu sendiri. Bu Nancy, boleh tidak ya pakai AI? Nah, ini dia pertanyaannya teman-teman. Jika kita membuat sebuah karangan ilmiah, kalau kita pakai AI berarti hasil pemikiran AI atau hasil pemikiran kita sebagai manusia. Nah, kalau menurut saya, bukan berarti saya menutup akses untuk teman-teman menggunakan chat GPT, black box, atau mungkin Gemini, atau apapun itu, gitu ya. Tapi yang perlu kita telusuri dan yang perlu kita pelajari adalah ketika Anda menggunakan ChatGPT, maka pastikan Anda membaca ulang, pastikan sesuai dengan keilmuan Anda dan sesuai dengan apa yang ingin Anda teliti. Tapi jika saya boleh menyarankan, alangkah baiknya hindari yang namanya ChatGPT ataupun AI ketika kita menulis karangan atau ilmiah. ChatGPT, Google, atau apapun itu IA-IA yang ada, hanya membantu. Ketika mungkin ide-ide kita sudah tidak bisa bekerja dengan baik, atau mungkin kita sudah stagnan, gitu ya, kalau bahasanya orang-orang Surabaya, mungkin mampot, gitu ya. Nah, mungkin boleh kita meminta bantuan, tapi langkah baiknya teman-teman mahasiswa, tolong diaktifkan dulu. Karena ketika kita berpikir, maka sel-sel dalam otak kita, saraf-saraf dalam otak kita tuh bekerja, teman-teman. Jadi kalau ChatGPT yang berpikir, maka AI-nya yang akan bekerja. Tapi kalau kita yang berpikir, maka kita juga akan mengaktifkan. Dan salah satunya apa? Ketika kita berpikir, maka kita akan mengurangi resiko demensi yang terjadi di kemudian hari ketika kita memasuki usia senja. Bukan berarti berpikir yang secara berat ya, itu juga tidak disarankan karena nanti akan sakit gitu ya, kena ke fisik dan sebagainya. Tapi berpikir secara ilmiah, kira-kira penelitiannya tentang apa nih yang menarik gitu ya. Jadi saya ingin mengajak teman-teman untuk aktif seperti biasanya untuk berpikir terlebih dahulu. Syarat kalangan ilmiah itu ada 6 syarat. Yang pertama, penulisannya berdasarkan hasil penelitian. Pembahasannya masalahnya objektif sesuai dengan fakta.
Jadi yang pertama harus by research, bukan asal berbicara saja, bukan asal ngomong saja. Dan yang kedua, pembahasan masalahnya wajib objektif. Artinya bukan subjektif. Ketika teman-teman misal nih, teman-teman suka nih mau sama games yang namanya Mobile Legends. Kemudian teman-teman meneliti dan teman-teman yang teliti adalah teman sendiri. Karena enak teman sendiri ajak ngobrol dan sebagainya gitu ya. Kemudian karena teman sendiri akhirnya datanya asal-asalan. Nah, itu bersifatnya subjektif. Itu tidak diperkenankan. Seorang ilmuwan wajib by riset yang pertama, yang kedua ada datanya, by riset atau data. Yang kedua harus bersifat objektif, bukan subjektif, gitu ya. Jadi buat teman-teman yang memang calon-calon ilmuwan, mulai dari sekarang teman-teman harus mengubah nih stigma atau mindset atau paradigma bahwa ketika terjadinya sesuatu, misalnya teman bertengkar sama teman-teman gitu ya, kemudian karena teman-teman lebih cocok sama yang salah satunya, maka teman-teman tidak melakukan cross check, itu tidak diperkenankan gitu ya teman-teman ya. Alangkah baiknya tetap harus bersifat objektif. Yang ketiga, karangan itu mengandung masalah yang sedang dicarikan pemecahannya. Yang keempat, baik dalam penyajian maupun dalam pemecahan masalah digunakan metode tertentu, betul disesuaikan dengan penelitiannya. Yang kelima, bahasanya harus lengkap, terinci, teratur, dan cermat. Karena kita belajar bahasa Indonesia, maka kita harus menggunakan ejaan yang disempurnakan juga. Yang keenam, bahasa yang digunakan hendaklah benar, jelas, ringkas, dan tepat, sehingga tidak terbuka kemungkinan bagi para pembaca untuk salah tafsir atau bermakna lebih dari satu, atau ambigu disebutnya. Nah, teman-teman boleh melihat ketika seorang peneliti melakukan riset tadi, gitu ya, mengambil data, kemudian memiliki sifat objektif tadi, maka datanya juga wajib adanya metode yang disesuaikan. Misal teman-teman mau meneliti apel, maka pakai metode apa? Apakah ia cocok nih? Metode penelitian tindakan kelas tidak cocok, misalnya gitu ya. Mengapa? Karena yang meneliti apel, penelitian tindakan kelas itu untuk siswa atau peserta didik. Nah, berarti tidak cocok metodenya. Maka kita harus cari yang cocok. Nah, cara mencari cocoknya bagaimana? Teman-teman harus gemar-gemar membaca, gitu ya. Harus sering-sering melakukan literasi tadi, agar teman-teman mendapatkan data yang akurat, kemudian mendapatkan jenis-jenis metode yang cocok nantinya. Oke, slide selanjutnya. Jenis karangan ilmiah itu terbagi menjadi dua, gitu ya, ada beberapa jenis. Yang pertama adalah karangan ilmiah populer. Jadi karangan ilmiah populer adalah karangan ilmiah yang disusun dengan teknik penyusunan, sistematika, dan bahasa yang populer. Gitu ya. Mohon maaf teman-teman, ini tetangga yang berisik sekali gitu ya. Motor ya, seperti itu anak-anak muda, jangan dicontoh, saya sarankan ya. Sepeda sudah bagus, tapi dimodif menjadi sepeda yang berisik dan mengganggu orang-orang yang sedang bekerja seperti saya. Dan karangan ilmiah populer adalah karangan ilmiah memang disusun dengan teknik penyusunan sistematika dan bahasa yang populer, sehingga buku petunjuk tentang cara-cara tertentu gitu ya, itu contohnya, atau psikologi populer, atau artikel surat kabar, itu adalah karangan ilmiah populer. Nah, karangan ilmiah akademis adalah karangan yang memang disusun oleh masyarakat atau calon-calon akademisi, calon-calon ilmuwan. Jadi disebut dengan masyarakat ilmiah. Dan ditujukan memang untuk masyarakat ilmiah, bukan untuk semua orang. Jadi berbeda sekali. Contohnya apa? Skripsi, tesis, tugas akhir, jurnal, gitu ya. Artikel-artikel yang ada di jurnal itu adalah karangan ilmiah akademis. Oke, karangan ilmiah dapat dibedakan jadi tujuan penulisannya yaitu kertas kerja, artikel, makalah, skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, kalau kertas kerja ini hanya untuk kelompok-kelompok tertentu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman misalnya dapat project dari saya membuat sebuah gitu ya penelitian atau mungkin proposal. Nah, kemudian nanti akan dipresentasikan, itu merupakan kertas kerja. Kemudian kalau artikel, biasanya kalau artikel ini harus dipublikasikan. Jadi kalau artikel tetap semuanya by data, by riset dan objektif tadi. Nah, kalau artikel biasanya harus dipublikasikan di misal di jurnal Fonema 4 atau jurnal Sekolah Mimbar Dasar Sinta 2. Nah, ini dia bedanya gitu ya. Kalau artikel wajib dipublikasikan, kalau kertas kerja tidak wajib dipublikasikan, tapi wajib dipresentasikan. Nah, kalau makalah itu adalah karya tulis yang seperti proposal ya, teman-teman ya. Jadi memang ada teorinya, ada yang lainnya gitu ya.
biasanya untuk tugas-tugas pembelian. Yang keempat, skripsi, tesis, dan disertasi. Ini berdasarkan masing-masing gelarnya, gitu ya. Jadi ada gelar sarjana, ada kalau sarjana biasanya skripsi, kalau S2 biasanya disebut dengan tesis, dan gelar doktor disebut disertasi. Ya. Nah, sikap ilmiah. Kita akan berbicara mengenai sikap ilmiah. Seorang ilmuwan wajib memiliki sikap-sikap ilmiah. Ada banyak sekali sikap ilmiah. Jadi penulis karangan ilmiah hendaklah memiliki yang pertama harus sikap kritis. Kritis artinya kita mempertanyakan banyak hal. Kritis artinya kita tidak langsung percaya dengan satu sumber informasi. Di mana kita membiasakan diri untuk cross check. Itu kritis. Mempertanyakan benar tidak, valid tidak. Jangan-jangan ini hanya bohong-bohongan. Yang kedua, terbuka. Terbuka artinya mau berkembang, menerima saran dan kritik. Berani untuk menerima saran dan kritik. Ketika kita dikritik, kemudian kita marah, itu bukan sifat terbuka, teman-teman. Tapi sifat yang kurang elok, gitu ya. Bukan mencerminkan seorang ilmuwan. Dan tidak mencerminkan sikap ilmiah tadi. Jadi harus terbuka. Ada pendapat dari A, kritik yang membangun, saran, kita tampung. Nanti kita filter, kita pilah mana yang sesuai dengan kondisi dan konteks kita. Yang ketiga, objektif. Artinya tidak bersifat mana suka atau tidak bersifat kalau selamanya misal nih namanya mahasiswa A, karena mahasiswa A ini rajin, deket sama saya, sering ngasih kado saya, kasih saya kirim makanan, saya kasih nilainya sempurna. Nah, mahasiswa yang B, mahasiswa yang sama-sama pintarnya, tapi karena tidak sering memberikan saya hadiah, maka saya kasih nilainya B. Nah, ini tidak sifat objektif. Di dalam sifat objektif ada keadilan, tanpa memandang siapa yang diteliti, siapa yang dilihat, gitu ya. Jadi semua memiliki kedudukan yang adil dan sama rata. Yang keempat adalah sikap menghargai karya orang lain. Nah, teman-teman, ketika kita melihat ada banyak karya tulisan, jangan sampai kita berupaya untuk menghina, gitu ya. Ah, tulisan apa sih nih? Tulisan receh, gitu ya. Tidak boleh seperti itu sikap seorang ilmuwan. Kita harus menghargai karya orang lain. Meskipun mungkin menurut kita ada hal yang kurang, mungkin kita bisa kasih saran. Kalau kita kenal penulisnya, kita kasih feedback dengan bahasa yang santun, dengan saran yang membangun ya, bukan hanya mengkritik teman-teman ya. Kalau kita cuma bisa mengkritik, menghina, nggak akan ada solusinya. Kita berikan kritik dan berikan solusinya. Alternatifnya bagaimana? Yang kelima, berani mempertahankan kebenaran. Nah, ini dia. Banyak hal yang terjadi ketika kita mengambil sebuah data penelitian. Misal, data penelitian angka perceraian di negara kita, misalnya begitu ya. Dari tahun 2025 ke 2026 mengalami kenaikan. Ini misal saja. Kemudian kita ditelepon ya sama Pak Presiden. Nancy, jangan sampai ya menyebarkan data kalau angka perceraian itu lagi naik nih. Coba datanya dibohongin aja, diturunin aja, bilang aja kalau turun. Nah, inilah yang dibilang, inilah yang dikatakan bahwa kita wajib mempertahankan kebenaran. Kalau ada data, kalau ada fakta yang sesuai, maka wajib dipertahankan. Tidak boleh diubah, meskipun Anda diberikan uang 1 miliar, 1 triliun, dan sebagainya. Sikap untuk mempertahankan kebenaran itu wajib dijaga. Jadi tidak asal suap, tidak asal jadi koruptor, tapi kita benar-benar memegang teguh kebenaran tadi. Kemudian kan yang keenam adalah sikap ilmiah, yakni futuristik. Artinya sikap menjangkau ke depan, punya visi misi ke depan. Misal, tahun ini mau riset A, tahun depan mau riset apa? Lanjutkan riset A-nya. Jadi kita punya pemikiran ke depan, bukan pemikiran yang stagnan. Bukan pemikiran yang benar-benar, ya sudah hanya di tempat aja selesai, atau mungkin mundur malahan. Bukan ya teman-teman ya. Kita harus melangkah maju. Mau tidak mau ketika zaman berubah, maka kita juga harus menyesuaikan dengan perkembangan ilmu yang ada. Bukan berarti, wah Bung Yens ini wajib ya menuntut orang-orang untuk bersikap sebagai atau masyarakat modern. Tidak, teman-teman. Tidak seperti itu. Gitu ya. Tapi kita juga harus mempelajari kira-kira masyarakat modern itu apa yang menjadi plus minusnya ya. Nah, ini dia. Yang bisa kita pelajari apa nih? Yang sesuai. Maka kita punya pemikiran ke depan.
Ketika orang lain yang bukan ilmuwan hanya memikirkan satu langkah, maka seorang ilmuwan wajib memikirkan dua langkah. Itulah bedanya seorang ilmuwan dengan bukan ilmuwan. Nah, sedangkan yang terakhir adalah konsisten. Teman-teman, sikap ilmuwan itu ketika salah satu dalam konsistensi adalah menepati perkataannya, menjaga janjinya. Jadi ketika saya bilang, teman-teman hari ini kuliah ya, maka hari ini tetap kuliah. Jangan bilang teman-teman hari ini kuliah kecuali ada urgensi yang terjadi ya. Itu di luar prediksi, maka itu pun harus diinfokan, gitu ya. Jadi konsisten. Jadi kalau memang mau meneliti apel, ya apel yang bagaimana? Apel yang warna hijau, apel yang berasal dari kota mana? Kota Malang, Malang mana? Jawa Timur misalnya. Konsisten teman-teman. Jangan nanti di paragraf 1 ngomongnya apel hijau, di paragraf 2 ngomongnya apel Fuji warna merah. Nah, ini dia yang akan berbeda. Jadi tidak boleh seorang ilmuwan itu memiliki banyak persepsi, bukan banyak persepsi ya, banyak hal yang memang tidak konsisten. Jadi misalnya banyak hal yang memang cenderung dimanipulasi, itu tidak boleh. Jadi kalau kita bilang A, maka kita harus tetap konsistensinya adalah A. Jangan 1 jam A, besok B. Jangan teman-teman. Gitu ya. Ada tidak banyak orang yang seperti itu? Ada. Itulah yang disayangkan dalam tingkat akademisi. Bahkan banyak sekali para ilmuwan, para akademisi sukanya menggosip tanpa melihat data, kemudian tidak konsisten. Hari ini gosipnya A, besok dikembangkan jadi B, besok jadi C. Itu dia. Itu tidak bagus, gitu ya. Kalau merah nyatakan merah, kalau hitam nyatakan hitam. Jangan merah hitam gitu ya, jangan. Nah, sedangkan pengetahuan dan keterampilan berkaitan dengan bidang yang diteliti, jadi metode penelitian, teknik penulisan karangan ilmiah, dan penguasaan bahasa yang baik, itu memang dibutuhkan di dalam materi ketika kita, sebelum kita membuat yang namanya karangan, gitu ya. Itu dia teman-teman perkuliahan kita hari ini, materi kita perencanaan karangan. Mungkin jika ada pertanyaan dan sebagainya, mungkin bisa ditanyakan di grup WhatsApp, gitu ya, sambil teman-teman nanti menyaksikan video ini di YouTube. Teman-teman juga boleh mengisi kolom-kolom chat, komentar, boleh. Oke, demikian penjelasan paparan materi mengenai perencanaan karangan dari saya. Ini adalah PowerPoint dari Pak Dr. Barka, dosen yang dulu ada di Nusa Putra, dan saya tetap menggunakannya, gitu ya. Saya kembangkan, saya jelaskan. Sekian teman-teman presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan sampai jumpa di sesi berikutnya, teman-teman. Terima kasih.